Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iin Isnaini dalam perjalanan sejarah di Kabupaten Banyuwangi. Untuk yang kedua kalinya, saya berada di Museum Blambangan di Kabupaten Banyuwangi. Berbeda dengan pembahasan materi sebelumnya, yaitu tentang museum dan permusiuman secara umum, kali ini saya akan lebih detail menjelaskan bagaimana itu Museum Blambangan Banyuwangi, mulai dari sejarah berdirinya, pengelolaannya, dan benda-benda koleksi yang ada di dalamnya. Kira-kira seperti apa pembahasan kali ini? Yuk kita eksplor bareng-bareng. Nah, teman-teman, kali ini saya sudah berada tepat di dalam ruangan museum. Tempatnya sangat bersih, rapi, nyaman, dan tentunya sangat cocok buat teman-teman yang ingin belajar sejarah maupun berwisata ke Museum Blambangan. Jadi untuk masuk ke Museum Blambangan, kita nggak perlu ngeluarin biaya loh. Di sini kita hanya perlu mengisi data diri di loket administrasi dan tentunya itu gratis. Nama Museum Blambangan berasal dari nama Kerajaan Blambangan yang pernah ada di masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Museum Blambangan didirikan pada tanggal 25 Desember 1977 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Bapak Sunandar Prijo Sudarmo. Oh ya, jadi Museum Blambangan itu didirikan pada tanggal 25 Desember 1977 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu Sunandar Prijo Sudarmo. Pada awalnya museum ini menjadi satu dengan pendopo Kabupaten Banyuwangi atau Sabah Swakata Blambangan yang terletak di Jalan Sri Tanjung nomor 1 Banyuwangi, dan kemudian pada tahun 2003 itu dipindah di Jalan Ahmad Yani nomor 78 Banyuwangi, jadi satu dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Museum ini juga menyimpan beberapa banyak sekali benda-benda sejarah, mulai dari prasejarah, Hindu-Buddha, kemudian Islam dan kolonial. Benda-benda ini diperoleh dari penelitian dan hibah masyarakat, seperti itu. Masyarakat yang berkunjung ke museum ini bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan baru maupun pengetahuan terkait peradaban yang pernah ada di bumi Blambangan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui secara langsung bukti-bukti otentik dari legenda atau cerita yang selama ini dituturkan. Iya, jadi kadangkala kan masyarakat di Banyuwangi tidak tahu museum itu di mana. Kemudian beberapa 3 tahun lalu itu kita pernah melakukan kegiatan talkshow di radio-radio swasta maupun daerah di Banyuwangi. Kemudian kita mengadakan kegiatan museum masuk sekolah. Kita menyasar terutama sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa. Jadi biasanya museum itu didatangi oleh
masyarakat atau mahasiswa, tapi malah kita yang jemput bola seperti itu. Dengan itu semua efeknya adalah museum semakin dikenal dan kunjungan pun semakin meningkat seperti itu. Perlu teman-teman ketahui, Museum Belambangan termasuk dalam kategori museum umum karena benda-benda koleksi yang berada di dalamnya tidak hanya satu jenis saja. Benda koleksi di Museum Belambangan terbagi menjadi 8 klarifikasi. Yang pertama adalah keramologika, etnografika, teknologika, arkeologika, historika, filologika, seni rupa, dan yang terakhir adalah numismatika. Keramologika adalah benda koleksi yang dibuat dari bahan tanah liat yang dibakar berupa barang pecah. Contohnya yaitu buli-buli terbuat dari bahan keramik dan diperkirakan berasal dari Burma abad 17 hingga 19 yang memiliki fungsi sebagai peralatan rumah tangga. Etnografika adalah benda koleksi yang merupakan objek penelitian antropologi. Benda tersebut merupakan hasil budaya atau menggambarkan suatu etnis tertentu. Contoh dari etnografika yaitu pedang atau kelewang yang dibuat dari logam dan kayu yang ditemukan di Banyuwangi. Teknologika adalah suatu benda atau kumpulan benda yang berkaitan dengan cabang kesenian, disiplin ilmu pengetahuan, dan teknologi. Contohnya seperti mesin ketik kuno, telepon kabel, televisi kuno, dan kotak musik. Arkeologika adalah benda koleksi yang merupakan hasil budaya manusia masa lampau yang menjadi objek penelitian arkeolog. Contohnya seperti arca primitif terbuat dari bahan batu andesit. Historika adalah benda koleksi yang menjadi objek penelitian sejarah. Benda-benda ini mempunyai nilai sejarah sejak masuknya budaya barat hingga sekarang yang berkaitan dengan suatu organisasi kemasyarakatan, misalnya negara, kelompok, atau tokoh tertentu. Contoh dari historika adalah pakaian Bupati Banyuwangi yang terbuat dari kain beludru dengan warna hitam dan model keras Shanghai. Filologika merupakan naskah kuno ditulis dengan tangan yang menguraikan hal atau peristiwa. Contohnya seperti naskah kuno terbuat dari kertas yang mana bertuliskan huruf Arab dengan bahasa Jawa. Seni rupa merupakan benda koleksi seni yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia melalui objek-objek 2 atau 3 dimensi. Numismatika merupakan benda koleksi yang berupa mata uang atau alat tukar yang sah. Contohnya seperti uang gepeng yang berbentuk pipih melingkar yang bagian tengahnya terdapat lubang berbentuk segi 4. Karena ini benda-benda sejarah atau peninggalan kepurbakalaan, kami secara berkala itu selalu membersihkan benda-benda tersebut minimal dari debu. Kalau secara mekanis itu kita bersihkan setiap hari, tinggal nanti dilihat dari sisi intensitas kotorannya seperti apa. Kalau memang kotor banget kita setiap hari, kalau tidak kotor-kotor amat minimal satu minggu 1 kali.
Jadi saya tertarik dengan peninggalan sejarah berupa artefak Linggayoni. Artefak ini merupakan sarana pemujaan bagi masyarakat Hindu Jawa di Kabupaten Banyuwangi kepada Sang Hyang Widi yang bermanifestasi sebagai Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Masyarakat Hindu Jawa di Kabupaten Banyuwangi meyakini bahwa Linggayoni merupakan simbol dari kesuburan. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas tentang sejarah dan benda-benda koleksi di Museum Belambangan Banyuwangi. Kita sebagai generasi milenial sudah selayaknya ikut berpartisipasi untuk melestarikan budaya dan benda peninggalan sejarah. Buat teman-teman yang lagi liburan di Banyuwangi, jangan lupa berkunjung ke Museum Belambangan. Saya Iin Isnaini, mohon maaf jika ada kesalahan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.